Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Farda Lu'lu'ah dengan NIM 12020050042 dan Hadifah Ikramina Jasmi dengan NIM 12020050055 akan mempresentasikan alat peraga matematika sekolah dasar. Pembahasan yang akan kita bahas yang alat peraga, peranan alat peraga, landasan alat peraga, fungsi alat peraga, syarat kriteria alat peraga, jenis-jenis alat peraga, kelebihan kekurangan alat peraga, solusi kegagalan penggunaan alat peraga. Materi yang pertama sampai materi yang ke-6 akan dijelaskan oleh Hadifah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Lulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat peraga. Alat peraga matematika adalah suatu perangkat benda konkret yang dirancang atau dibuat, dihimpun, bahkan disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu, menanamkan, atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Selanjutnya, peranan alat peraga, di mana peran pertama alat peraga yaitu menurunkan keabstrakan dari konsep, mempermudah peserta didik dalam memahami konsep-konsep, memperjelas konsep-konsep dalam pembelajaran matematika, dan memudahkan peserta didik untuk menghitung menggunakan benda konkret. Yang ketiga adalah landasan alat peraga. Yang pertama, peserta didik pada masa SD belum bisa mengerti apa yang diajarkan oleh pendidik yang sifatnya abstrak. Yang kedua, menurut teori Brunner, anak akan belajar dengan baik jika melalui 3 tahap, yakni yang pertama, tahap enaktif atau konkret, yang kedua, tahap ekonik atau semi-konkret dan semi-abstrak, dan tahap yang ketiga yaitu tahap simbolik, yaitu abstrak. Fungsi alat peraga, yang pertama, memberikan selingan dengan humor untuk memperkuat minat belajar peserta didik, yang kedua, menghibur siswa agar pembelajaran tidak membosankan, dan yang ketiga, memfokuskan perhatian peserta didik pada materi pembelajaran secara konkret. Selanjutnya, melibatkan peserta didik dalam proses belajar sebagai pengalaman yang nyata, meningkatkan motivasi peserta didik, menjadikan peserta didik lebih aktif berpikir dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan interaksi antar peserta didik dalam kelas, serta memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan untuk Farda Lu'lu'ah. Baik, terima kasih Hadifah. Yang selanjutnya yaitu syarat dan kriteria alat peraga. Yang pertama itu tahan lama. Kemudian yang kedua, bentuk dan warnanya menarik agar siswa tertarik dengan apa yang kita paparkan. Yang ketiga, sederhana dan mudah dimainkan. Apabila tidak sederhana dan tidak mudah dimainkan, bukannya memperkecil keabstrakan atau malah menjadi abstrak. Ukurannya sesuai, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Kemudian dapat menyajikan konsep matematika. Selanjutnya yang terakhir, sesuai dengan konsep matematika. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis alat peraga. Yang pertama ada asli dan tiruan. Yang kedua ada sederhana dan canggih. Yang ketiga ada dalam kelas atau di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan alat peraga. Kelebihannya yang pertama yaitu pengalamannya secara langsung, real. Kemudian yang kedua, membangkitkan minat siswa untuk menyelidiki. Yang ketiga, melatih seni hidup bersama. Yang keempat, menciptakan kepribadian bagi guru maupun siswa. Yang selanjutnya yaitu membuat siswa menjadi aktif, dan yang terakhir merangsang siswa untuk kreatif. Adapun kekurangannya, yang pertama, generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal yang konkret tidak tercapai. Alat peraga yang digunakan hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilai-nilai yang tidak menunjang konsep-konsep dalam matematika. Tidak disajikan pada saat yang tepat, memboroskan waktu, yang terakhir tidak menarik dan mempersulit konsep yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu solusi kegagalan membuat alat peraga. Yang pertama yaitu penarikan kesimpulan secara rinci dan jelas dari peragaan alat peraga pembelajaran matematika SD.
Yang kedua, dalam penyajian alat peraga matematika digunakan sesuai dengan materi ajar. Yang selanjutnya, membuat alat peraga yang menarik dan kreatif agar siswa menjadi konsentrasi memperhatikan penjelasan guru, sehingga waktu yang digunakan tidak sia-sia. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.